Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa teknologi produksi benih. Di sini saya akan menjelaskan itu teknologi produksi benih jagung hibrida, teknologi produksi benih non hibrida, dan teknologi produksi benih padi secara modern. Jadi yang pertama itu ada teknologi produksi benih jagung yang secara hibrida. Yang hibrida di sini syarat tumbuhnya itu jagung ditanam pada lahan kering, lahan sawah lebah, pasang surut dengan berbagai jenis tanah, iklim, dan ketinggian tempat. Tanah dengan tekstur ringan sampai sedang, tersedia air yang cukup, lahan tidak tergenang air, ketinggian tempat sampai 1000 meter di atas permukaan laut, dan lokasinya harus terisolasi dari tanaman lain, baik isolasi jarak maupun isolasi waktu. Yang kedua ada persiapan lahan. Persiapan ini lahan dibersihkan dari gulma yang dapat dibersihkan dengan menggunakan herbisida kontak atau dengan tanahnya dibajak menggunakan garu. Dan yang ketiga ada persiapan benih. Persiapan ini pada pembentukan benih jagung hibrida ada 2 induk, yaitu induk jantan dan betina. Kebutuhan induk jantan itu 1/3 dan benih betina itu 3/4. Jadi jika kebutuhannya itu 20 kilo, benih jantannya itu 5 kilo dan benih betinanya itu 15 kilo. Dan yang keempat itu ada penanaman. Penanaman ini perbandingannya 1/3 untuk jantan dan betina. Induk jantan memiliki umur yang lebih lambat sehingga ditanamnya itu lebih awal atau lebih dahulu, sekitar 5 hari sebelum menanam benih betina. Yang kelima ada pemeliharaan. Pemeliharaan ini pemupukannya itu sebanyak 2 kali dengan menyesuaikan kebutuhan N-nya. Penggunaan bagan warna daun juga diterapkan pada umur 40 sampai 45 hari setelah tanam itu atau setelah pemupukan kedua. Yang keenam ada penyiangan dan pembumbunan. Ini dilakukan dengan cangkul serta untuk menjadikan irigasi di sekitar tanamannya. Yang ketujuh ada pengendalian hama. Pengendalian hama ini hama utama. Hama utama itu ada lalat bibit, ada penggarek batang dan tongkol. Ini pengendaliannya dapat dilakukan dengan pemberian karbofuran sesuai dengan aturannya. Yang ke-8 ada pemberian air. Pemberian air ini dilakukan jika tanaman itu kekurangan air, dengan tanda daunnya menggulung selama pertumbuhan tanaman. Dan pada musim kemarau biasanya memerlukan pemberian air 6-8 kali tergantung pada tanamannya. Yang ke-9 itu ada pencabutan bunga jantan. Pencabutan bunga jantan pada induk betina agar tidak terjadi penyerbukan sendiri yang dilakukan sebelum malai bunga jantannya itu keluar. Pencabutan ini dilakukan pada pagi hari selama pembungaan pada tanaman. Yang ke-10 ada rogwing atau seleksi tanaman. Seleksi tanaman ini pada umur jagung 7-15 hari setelah tanam itu dengan mengecek warna batang dan tanaman yang tumbuh di luar barisan tanaman utama, dan itu mengecek bentuk dan tinggi juga. Dan juga ada pada umur 32-35 hari setelah tanam, ini dengan mengecek warna batang, bentuk dan tekstur daunnya serta bentuk lidah daunnya. Dan yang umur 45-52 hari setelah tanam itu dengan mengecek warna bunga. Mengecek warna bunga, terus bentuk malainya, terus posisi tongkol, serta warna rambut yang ada di buah jagung tersebut. Dan terakhir itu dalam rogging ini, rogging panen. Ini yang jantan tertua dipanennya lebih awal, dan yang tertua tertua itu dijadikan benih hibrida
yang tertua betina itu dijadikan benih hibrida. Dan yang ke-11 ada panen. Panen ini dilakukan setelah masak fisiologis, lalu jagung itu setelah dipanen dijemur dan dipilih sesuai kriterianya. Dan yang terakhir ada proses benih, processing pembenihan atau dalam pemilihan benih untuk dijadikan benih. Ini dengan penjemuran terlebih dahulu hingga kadar airnya itu berkurang 16%. Lalu jagungnya dipipil menggunakan mesin dan disortir, kemudian dijemur kembali hingga kadar airnya berkurang menjadi 9-10%. Dan lalu yang terakhir dikemas dengan menggunakan plastik yang tidak tembus cahaya. Selanjutnya itu proses produksi benih yang non-hibrida. Ini yang non-hibrida itu faktor-faktornya yang harus diperlukan yang harus diperhatikan ada 8. Yang satu, sejarah lahan. Sejarah lahan ini harus perhatikan, lahan itu bukan bekas tanaman sejenis, artinya lahan tersebut agar terhindar dari campuran varietas lain. Dan juga bukan bekas tanaman famili, tidak berdampingan dengan tanaman yang tidak terawat, karena ini akan terjadi sumber hama atau penyakit. Dan yang perhatikan dalam sejarah lahan itu tidak berdampingan dengan tanaman sejenis karena untuk menghindari persilangan dalam proses produksi benih nantinya. Yang kedua ada benih sumber. Ini maksud itu berasal dari kelas benihnya yang lebih tinggi dari sebelumnya, dan juga asal usul benihnya itu jelas, sumbernya itu jelas apakah dari balai benih atau bukan. Yang ketiga ada sifat tanaman. Ini terkait dengan cara penyerbukan, apakah dilakukan sendiri atau dibantu oleh serangga penyerbuk. Jadi kelainan pada bunga apakah sesuai dengan fisiknya atau ketidaksesuaian secara genetiknya. Lalu dari lingkungannya juga yang harus mempengaruhi pembungaan. Yang keempat ada keadaan tanaman. Dalam memproduksi benih itu memilihnya dari tanaman induk yang dimaksud. Artinya memilih tanaman yang memiliki 3S. Memilih tanaman yang sehat dan subur juga atau tidak cacat. Lalu dari segi kuantitas dan kualitasnya itu baik dalam sisi produksinya. Yang kelima ada teknik budidaya, melakukan budidaya yang secara optimum dari aspek irigasinya, pupuknya, dan juga pertumbuhannya, dengan pola tanamnya juga yang harus teratur, jarak tanam yang lebih lebar, dan wajib adanya rogging. Yang terakhir itu ada panen pada saat sudah masak secara fisiologis. Ini untuk menghasilkan benih yang murni, benih yang sehat, dan benih yang hidup jika proses budidayanya itu dilakukan dengan sebaik mungkin. Yang keenam ada isolasi waktu dan jarak. Untuk menghindari penyerbukan silang dengan varietas lain, isolasi waktu dilakukan itu agar dalam proses pembungaan pada tanaman itu berbeda seperti tanaman pangan dan sayuran. Itu isolasi waktunya itu sekitar 1 bulan waktu budidayanya, dan isolasi jarak itu dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya crossing. Jarak untuk tanaman jagung misalnya 200 meter dalam isolasinya, karena jagung itu penyerbukannya kan melalui perantara angin, tidak penyerbukan secara mandiri. Sedangkan padi itu isolasi jaraknya sekitar 2 meter, karena ini penyerbukan padi itu dengan cara sendiri oleh padi tersebut, tidak dibantu oleh yang lain. Dan yang 7 ada rogging. Rogging ialah menghilangkan tanaman yang termasuk ke dalam varietas lain. Volunteer, ini tanaman yang tumbuh di daerah tanaman musim sebelumnya. Varietas lain off type, ini tanaman yang memiliki ciri yang menyimpang. Yang ke-8 ada permohonan sertifikat ke BPSB. Ini ada beberapa tahapannya, itu dimulai dari konsultasi,
ke BPSB-nya. Yang kedua ada menentukan varietas yang mau ditanam apa, pemilihan benihnya itu sumbernya dari mana, label benihnya itu harus jelas, pemilihan areanya itu harus tepat, dan juga terakhir mengajukan ke BPSB-nya untuk permohonan sertifikasi. Dan selanjutnya ada sini menjelaskan selanjutnya yang terakhir itu produksi benih padi atau bibit padi secara modern. Ini ada beberapa tahapannya, yaitu pertama dengan mempersiapkan tray, itu dengan mengambil tumpukan tray yang menggunakan alat berat. Yang kedua, setelah tray diturunkan dari tumpukan, selanjutnya tray sedikit dibersihkan. Yang ketiga, lalu tray diletakkan di mesin yang akan mengantarkan tray tersebut kepada butiran benih padi, sehingga tray tersebut berjalan dan penuh dengan benih padi. Yang keempat, tray yang sudah berisi benih atau bibit padi selanjutnya diberikan tanah itu untuk penutup di bagian atasnya. Dan yang kelima itu lalu bibitnya itu disiram secara merata. Yang keenam, setelah benih diberi tambahan tanah tadi, tanah halus. Nah, pada benih lalu diberi tanah halus di atasnya, di lapisan atas. Dan yang selanjutnya itu yang tray terisi benih dikumpulkan dan ditumpuk. Nah, lalu diangkat oleh alat pengangkut. Yang selanjutnya itu melakukan hal tersebut hingga tray habis dan tray itu terisi penuh oleh benih padi atau bibit padi. Dan yang terakhir itu dalam proses tersebut kita akan menghasilkan benih padi yang sehat, dan itu proses merupakan produksi benih padi secara modern. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.